Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada malaikat Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Dan kita beriman kepada kitabullah. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari akhir atau hari kemudian. Ini semua dijelaskan oleh Allah dalam kitab yang tidak diragukan kebenarannya, kitab suci Al-Quran. Dalam surat Al-Fatihah ayat keempat yang selalu kita baca dalam setiap salat kita, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari akhir, yang merajai hari kemudian. Hari akhir, ad-din, kita artikan hari kemudian. Ad-din adalah agama. Artinya, bagi orang yang beragama, bahwa harinya yang sesungguhnya, hari agama itu adalah hari akhir. Adalah hari kemudian, adalah hari akhirat. Disitulah harinya yang sesungguhnya. Sementara dunia yang hari ini kita hidup di dalamnya adalah waktunya sementara untuk mencari bekal, untuk menuju visinya untuk hidup kekal abadi di hari akhirat kelak. Orang beriman meyakini hari akhir. Sehingga juga dijelaskan oleh Allah, wabil akhirati hum yuqinun, dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Mereka meyakini hari akhir. Mereka yakin kepada hari akhir. Sahabat-sahabat semua, dalam surat Al-Baqarah juga ayat 28, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apakah kalian masih ingkar kepada Allah? Dulu kalian mati, kemudian kalian dihidupkan, kemudian dimatikan dan dihidupkan kembali, dan kepada Allah kalian akan kembali. Kalau kita melihat fakta, sahabat-sahabat beriman, dulu kita memang tidak pernah ada. Kita dulu mati. 100 tahun yang lalu kita tidak pernah nyata hidup di muka Allah ini. Kita tidak pernah ada 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang kita ada nyata. Karena kita dihidupkan oleh Allah. Fakta kita hari ini kita hidup. Dan terasa. Ketika pipi kita dipukul dan terasa sakit. Dan kita hidup nyata di atas bumi Allah hari ini. Kemudian kita akan dimatikan. Juga fakta. Ayah, ibu, nenek, dan kakek kita sudah ada yang mati. Sudah ada yang meninggal. Dan mungkin anak kita juga sudah ada yang meninggal. Dan kita pasti menunggu giliran akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dipanggil oleh Allah. Kemudian dihidupkan. Kita akan berpikir bagaimana setelah kita mati dihidupkan kembali. Setelah hancur. Menjadi tulang belulang hancur di dalam tanah. Kita hanya bisa menjawab dengan iman. Dan Allah menjelaskan dalam kitab suci Al-Quran yang kita tidak ragu kebenarannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Siapa yang dapat menghidupkan kalian setelah hancur menjadi tulang belulang, luluh di dalam tanah? Dialah Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali setelah kita hancur di dalam tanah? Sedangkan dari tidak ada, dari mati, dari tidak pernah ada, dan Allah bisa menghidupkan kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi bagi kita yang telah hancur untuk menghidupkan kembali. Ketika Allah mengendaki sesuatu, tidak ada yang mustahil. Kun fayakun, maka terjadilah, maka jadilah ia. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan kembali kepada Allah, hidup di hari akhir pada kehidupan kita yang sesungguhnya, yang kekal abadi di sana. Yang ada dua pilihan tempat kita. Yang pertama, Allah sediakan surganya Allah bagi orang yang beriman, dan nerakanya Allah bagi orang yang ingkar. Tentu kita yang beriman akan memilih jalan untuk menuju surganya Allah. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita dalam surat Luqman bahwa nanti di hari akhir, nanti di hari kiamat nanti, Allah ingatkan kita semua bahwa tiada yang bisa membantu kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, kata Allah, takutlah kepada Allah dan takutlah pada suatu hari di mana seorang bapak tidak bisa menolong anaknya dan seorang anak tidak bisa menolong bapaknya. Inna wa'dallahi haqqan, wa janji Allah itu benar. Maka dari itu kata Allah, janganlah kemilau-kemilau hidup dunia ini dan syaitan-syaitan yang selalu melambaikan tangannya memperdayakan kalian dalam mengingat Allah. Kemudian pada ayat yang ke-34 Allah menjelaskan, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, bahwa sesungguhnya ilmu Allah lah yang menggenggam hari akhirat. Kita tidak tahu kapan hari akhirat itu akan terjadi. Ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari itu pasti. Maka dari itu sahabat-sahabat semua, yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana untuk menetapkan visi hidup kita. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menuju jalan yang lurus, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kekal abadi selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan misi hidup kita tentunya adalah bagaimana hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah, sehingga jalan itu dibentangkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala, mari waktu yang masih tersisa kita gunakan untuk hanya mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sekali lagi, apapun profesi kita, kita jadikan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita berharap ridhonya Allah, akan jannahnya, akan surganya Allah. Dan kita ingin dijauhkan oleh Allah dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita rindu untuk disambut oleh Allah ketika Allah izinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam dari pemilik surganya Allah untuk hamba-hambanya yang beriman, yang yakin kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang menerima salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak maaf, selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.